itu menyala, tetapi dia tidak menghanguskan. Keluaran 3 ayat 2. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api dari tengah-tengah semak belukar. Dan dia melihat, dan tampaklah semak belukar itu menyala-nyala dalam api, tetapi semak belukar itu tidak terbakar hangus. Itulah dahsyatnya Bapa Yahweh kita. Ketika dia membakar kita, ketika dia mau merombak diri kita, disitulah terpancar sebuah kehidupan yang akan muncul dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kenapa karakter itu penting bagi anak-anak Tuhan? Karena karakter itu yang terlihat. Kita bertemu dengan orang, dengan istri dengan suami, orang tua dengan anak. Karakter yang kelihatan, karakter itu yang menunjukkan siapa pribadi kita. Oleh sebab itu, Yahweh itu adalah api yang membakar, tetapi dia tidak menghanguskan. Tetap hidup. Yohanes 1 ayat 5. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu ada terang manusia. Dan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita butuh terang di akhir zaman itu, karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Dengan kita terang, ada kehidupan, ada kekuatan yang Bapa Yahweh kasih dalam hidup kita. Ketika kita membebaskan kuasa Tuhan di dalam Roh Elohim, banyak sekali manifestasi roh dalam hidup kita yang berbeda-beda. Pernah saya sharing dengan Ibu Hana, Ibu Kristina itu kalau menyembah itu apa selalu kepenuhan kok gini-gini, tangannya begini-begini, apa bergerak-bergerak, begini-begini. Saya percaya bahwa setiap kita itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda untuk kita bisa menembus itu apa hati Tuhan. Saya dengan Bu Hana sama-sama kita membangkitkan roh dan jiwa, tapi kita punya cara yang berbeda. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah malu di hadapan Bapa Yahweh. Ketika kita datang menundukkan hati kita dan kita menyembah, air mata kita berjatuhan. Seperti apapun sikap kita, tunjukkan itu bentuk penyembahan kita kepada Bapa Yahweh. Kalau dulu di dalam diri itu ada begini Pak, Bu. Saya gambarkan ya. Begini. Jadi seperti apa ya kalau saya lihat? Ya, itu memang kalau di tempat-tempat lain mungkin ngapain tuh nih gitu ya. Tapi ketika kita belajar cara bagaimana kita bisa menembus itu, ya, itu haleluya, joget-joget, lompat-lompat, betul, teriak-teriak, air mata menangis, itu adalah cara-cara masing-masing dari kita untuk menggambarkan Roh Kudus yang penuh dalam hidup kita. Jangan pernah malu ketika kita menyembah, berikan itu yang terbaik. Kenapa firman Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku. Karena ketika kita menyembah dengan segenap hati kita, maka hati kita tuh hanya teruntuk kepada Bapa Yahweh, tidak ada yang lain. Dengan pikiran kita, maka pikiran kita fokus hanya kepada Bapa Yahweh. Dengan kekuatan kita, dengan segala kekuatan kita, bagaimana caranya? Kadang bangun harus jam 4, kita harus membangun mezbah Tuhan di pagi hari, atau 4:30 rasa ngantuk, karena bukan apa-apa juga. Satu hari ini rasanya cepat sekali. Kadang saya bilang, kok Tuhan cepat sekali sih? Kita cuma tidurnya berapa jam ini? Tapi 6 jam nih, 7 jam nih. Tapi kok rasanya cuma 5 jam, 4 jam ya? Kok cepat sekali rasanya? Itu kita harus punya effort, harus punya konsisten dengan Tuhan, membangkitkan daging kita ini untuk tunduk sama roh kita, roh Bapa Yahweh, untuk mau kita konsisten dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak konsisten dengan Tuhan,
niscaya kehidupan itu tidak ada. Kita akan terbentur oleh kelicikan Satan yang menginjak-injak hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, sharing saya, pengalaman saya ketika saya juga belajar dengan pekerjaan roh ini, dibawa Tuhan untuk konsisten dalam penyembahan. Ketika kita menyembah itu banyak hal yang Tuhan sampaikan sama kita. Mungkin ketika kita masak atau kita beraktivitas ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Kenapa kita perlu itu? Perlu menjaga api Tuhan itu di akhir zaman itu. Karena di tempat ini, di kawanan yang Tuhan kumpulkan ini, ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau singkapkan, yang Tuhan mau lakukan buat kita semua di tempat ini. Terutama kita saat ini bergumul buat kehilat. Bagaimana cara kita menjaga api Elohim tetap hidup dalam diri kita? Dengan doa. Dengan renungan firman. Dengan puasa. Apakah puasa tetap kita jalankan? Mungkin kalau doa setiap hari kita berdoa sama Tuhan ya. Kalau menyembah, mari kita tetap konsisten dalam penyembahan. Kalau biasa menyesuaikan waktu Bapak Ibu. Kalau biasa seperti apa disesuaikan saja. Tapi kalau puasa, saya rindu jemaat ini menentukan 1 minggu kita berpuasa bersama. Apa yang kita mau angkat dalam doa? Pertama, kerinduan kita untuk punya kehilat. Mari kita sama-sama berdoa, karena seperti yang pernah disampaikan jemaat yang lain, bahwa kehilat ini bukan milik gembala. Kehilat ini milik kita semua. Oleh sebab itu, kerinduan kita untuk sebuah tanah itu tidak mungkin terjadi. Orang dunia saja Tuhan memberkati, apalagi kita yang menyembah Bapa Yahweh pemilik harta kekayaan dan semesta ini. Pasti kita dibukakan jalan. Saya rindu Bapak sama Ibu, kita sama-sama 1 minggu mengambil doa dan puasa. Walaupun kita tidak harus berkumpul, kita puasa di hari-hari tertentu yang kita tentukan untuk kehilangan kita. Karena ketika api itu ada, kuasa Tuhan terjadi. Ketika api itu ada, kuasa Tuhan itu terjadi. Yang lemah dikuatkan, mujizat Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang berduka dibebaskan. Seperti kesaksian Pak Yani, ketika malaria berbulan-bulan, ketika itu menyembah, Tuhan memulihkan, itu terjadi. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan yang didiagnosa kanker darah. Dia sampai, karena dia dekat dengan Tuhan, dia bertanya, Tuhan apalagi ini? Ternyata dari dia penyakit kanker itu, Tuhan mau tunjukkan dia untuk fokus sama sebuah pelayanan, sebuah yayasan. Jadi ketika dia berserah penuh, menyembah penuh, dalam penyembahan itulah dia disembuhkan dan dipulihkan, Bapak Ibu. Dia sampaikan begini, hai kanker, kau keluar dari tubuh saya. Karena Yahweh itu, karena dia belum Yahweh sih, di situ saya bahasanya Tuhan, karena Tuhan yang saya sembah itu lebih besar. Dan ketika itu dia didiagnosa stadium 4 kanker darah, dan dalam waktu sekian bulan sembuh total. Kemudian dia tidak lagi pikir macam-macam, dia tidak pikir lagi yang lain-lain, dia fokus di dalam pelayanan. Tuhan punya macam-macam cara untuk membawa kita, menggiring kita ke dalam rencananya. Kenapa api itu tidak boleh padam? Ada ayatnya. Wahyu 3 ayat 15 sampai dengan 16.
Aku mengetahui perbuatan-perbuatan bahwa engkau tidak dingin dan tidak pula panas. Kalau saja engkau itu dingin atau panas. Jadi karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutmu. Tidak ada toleransi. Mending kalau dulu tidak usah pekerjaan roh, malah mungkin aman aja ya. Tapi karena kita digiring Tuhan di dalam kedekatan yang intim dengan Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh menuntut di kitab Wahyu ini 3, Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Kemudian ada lagi firman Tuhan di Roma 12 ayat yang ke-11. Bagaimana kita menjaganya? Tadi di awal, sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bagaimana cara kita menjaga api itu tetap menyala. Roma 12 ayat 11. Dengan kerajinan yang tidak kendor, dengan menyala-nyala dalam roh, dengan menghambakan diri kepada Tuhan. Arti di sini adalah kita merendahkan hati kita kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh lah Tuhan, Tuhan kita, Tuhan dan Raja kita. Bagaimana sikap seorang prajurit atau bawahan ketika dia berhadapan dengan tuannya? Begitulah gambarannya. Kita menghamba. Di sini dikatakan tertulis menghamba. Kalau menghamba itu berarti kita melayani. Melayani apa, Bapak Ibu? Melayani Tuhan di dalam doa penyembahan kita. Kita sementara melayani Dia, membawa dupa persembahan kita kepada Bapa Yahweh. Itu bentuk kita melayani. Kemudian dengan cara melayani di dalam kehendak Tuhan, melayani sesama, seperti yang WL, mari lebih semangat WL, singer lebih semangat singer. Yang melayani lain, ibu-ibu terkasih yang power, kekuatan, super power bisa di dapur, tetap melayani Tuhan. Karena itu adalah taburan kebaikan yang bisa kita lakukan. Kalau dulu kita mencintai Bapa Yahweh, saat ini, akhir ini, kita lebih lagi mencintai Bapa Yahweh. Kalau dulu kita setia, saat yang akhir ini kita jauh lagi lebih setia. Kalau yang dulu kita melayani Bapa Yahweh dengan dahsyat, di hari-hari ini anak-anak muda kita melayani Bapa Yahweh lebih dahsyat. Jangan dilihat kehilangannya kecil, orangnya nggak banyak, ibadahnya hanya di rumah. Seperti itu sering timbul dalam dalam kehidupan kita ya. Tetapi anak-anak muda jangan malu. Di dalam kawanan yang kecil yang Bapa Yahweh bentuk ini, di sini kuasa roh Bapa Yahweh lebih besar yang bisa kamu nikmati dan bisa kita nikmati, yang tidak bisa kita dapat dari orang lain. Karena kita hanya butuh roh Elohim. Di akhir zaman nanti dan masa itu berakhir, kita hanya butuh roh itu. Ketika Bapa Yahweh melihat roh kita menyala-nyala, hanya itu yang dilihat. Dia melihat roh kita menyala, otomatis kalau roh kita menyala pasti kita memiliki karakter Elohim dong, ya kan? Gak mungkin roh kita menyala kita tidak memiliki karakter Elohim. Proses dalam karakter itu tetap Tuhan akan bentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Jangan kita disibukkan dengan keadaan sehingga kita menjauh dari Tuhan, kita tidak fokus lagi sama Tuhan. Tapi biarlah justru kita mendapatkan pergumulan, kita semakin lagi dekat sama Tuhan. Kemudian kita bisa lihat contoh Raja Daud. Kita bisa lihat ketika dia membangkitkan rohnya kepada Bapa Yahweh, dia bisa melihat yang bangsanya tidak lihat. Nah, seperti itulah anak-anak Tuhan. Kita bisa lihat
apa yang akan terjadi, yang sementara akan disingkapkan Tuhan di orang lain, orang dunia tidak bisa lihat, namun kita anak-anak Tuhan di tempat ini kita bisa melihat. Saya teringat Bapak Ibu, ini kesaksian saya mau sharingkan. Dulu waktu saya di Jayapura, setiap pagi jam 3:30 kan, karena anak saya itu kalau berangkat sekolah harus pagi, jam 6 tuh harus berangkat, karena rumah kami ke rumah mereka, ke sekolah mereka tuh hanya 1 jalur. Waktu itu belum ada 2 jalur. Jadi jam 6 tuh saya sudah harus berangkat dari rumah. Jam 3:30 saya sudah naik ke lantai 2, kemudian saya mulai menyembah di sana. Saya menyembah dan saya menyembah. Bapak Ibu, mungkin ini kesaksian saya yang saya bisa bagikan buat kita semua. Ingat, Bapak Yahweh memilih kita untuk kita memenangkan jiwa saudara-saudara kita. Jadi saat itu, ketika saya menyembah jam 3:30 pagi, saya hanya bilang, Bapak Yahweh, kamu sudah memilih saya. Jangan lupa keluarga saya. Jangan lupa Bapak saya, ibu saya, mertua saya, semua saya sebutin adik-adik saya. Jangan lupa ya Bapak Yahweh. Saya hanya bilang begitu sama Bapak. Dan Bapak Ibu, saya betapa bersyukur kepada Bapak Yahweh. Ketika saya dibawa Tuhan, saya diperlihatkan dalam roh itu, keluarga ini, keluarga dari keturunan Bapak saya ini menyembah bersama-sama. Saya pikir mustahil. Saya di Jayapura, mereka di Jogja, mustahil ini, gak mungkin. Tapi saya mengimani hal yang kecil itu. Berjalannya waktu, suami saya mulai meminta untuk pindah ke Jogja. Saya sudah lupa dengan pesan Tuhan itu. Dia minta saya minta kami sekeluarga pindah ke Jogja. Akhirnya kami semua pindah ke Jogja. Dan saya melihat kuasa Tuhan terjadi dan digenapi. Ketika bapak saya sakit, dia terbaring di tempat tidur, keluarga saya, adik-adik saya lengkap menyembah Bapak Yahweh di situ. Saya diingatkan itu, Tuhan, tahun 2014 itu ya, 2013, dan terjadi di tahun 2020, berapa ya Bapak? 2021 itu terjadi. Jadi Bapak Ibu, ini kesaksian saya. Dengan kita membangkitkan roh Yahweh, anak kita diselamatkan, keluarga kita diselamatkan, teman-teman kita, bangsa Indonesia, pasti terjadi sebuah perubahan besar. Dan ini saya sudah buktikan. Dan saya bersyukur sekali. Tuhan punya cara yang banyak. Ketika adik saya mulai, yang paling kecil ini, saya mulai dengar banyak sekali kenapa dia gini, kenapa dia tidak mau kerja, ya gini-gini. Saya hanya bilang, bawa dia dalam doa. Menyembahlah engkau setiap pagi. Ayo kita menyembah. Saya ajak adik saya di Karanganyar. Menyembah kita setiap pagi, kita doakan. Tidak ada yang mustahil bagi Bapak Yahweh. Bapak Yahweh hanya meminta kita punya hati yang tulus. Effort kita, kekuatan kita ketika kita menyembah Dia. Kadang saya berpikir saya tidak perlu meminta Tuhan. Saya hanya mau menyenangkan hatimu. Karena saya percaya yang tidak saya minta yang Tuhan berikan buat saya. Yang tidak terpikirkan oleh pikiran saya, yang tidak timbul dalam hati saya, yang tidak saya dengar, yang tidak saya lihat, itu yang Bapak Yahweh buat saya. Pergumulan kami sekeluarga itu tidak ringan. Tapi kami memiliki dasar fondasi yang dibangun dari penyembahan. Bapak Ibu, itu luar biasa dahsyatnya penyembahan itu. Karena kita di situ mengangkat dupa persembahan kita. Ya, respon pertama hati kita berikan kepada Bapak Yahweh untuk membangkitkan api itu. Ketika Bapak Yahweh itu disenangkan, ketika kita mengangkat dupa kita menyenangkan hati Dia, kita mendapatkan kelegaan. Kelegaan apa? Pokoknya pergumulan berat apapun itu kayak udah hilang, sudah kayak pikirkan. Saya luar biasa sekali Bapak Yahweh, terima kasih.
saya bagikan ini, saya sharingkan ini buat keluarga di tempat ini. Kekuatan kita hanya doa dan penyembahan. Ketika kita merendahkan hati kita, kita menyembah, kita tidak pikir lagi pekerjaan kita tidak pikir lagi kekayaan kita tidak pikir lagi embel-embel dunia, nggak penting. Kadang saya bilang, Bapak itu tidak penting buat saya hanya ingin melekat dengan Engkau. Saya tidak pusing Tuhan dengan keadaan dunia ini, saya hanya ingin melekat dengan Engkau. Waktu kami kena hutang yang banyak, saudara, anak-anak mulai dewasa, kebutuhannya banyak. Kadang kami suami istri menyembah pagi, kita menyembah. Sampai saya bilang begini, saudara, Tuhan, apalagi yang Tuhan mau ubahkan sama saya. Pertama kali saya mendapatkan proses, saya tidak bilang, kau punya salah, kau yang salah, tidak. Tuhan, ada apa dengan saya yang ingin Engkau ubahkan, Tuhan? Itu saya pertama kali minta, Tuhan, ubahkan seperti apa yang Tuhan mau. Saya mau, Tuhan, asalkan keluargaku tetap berkenan di hadapan-Mu. Penyembahan selalu kita angkat. Jangan kita ragu, jangan kita lemah. Itulah sumber kekuatan kita. Percaya Bapak Ibu, ketika kita menyembah Tuhan dalam roh itu, roh Elohim, kita tidak pernah akan pikirkan dunia ini lagi. Kita nggak pusingkan dengan dunia ini lagi. Apa yang Bapak Ibu rindukan, angkat sama Tuhan dalam penyembahan. Tidak ada yang mustahil bagi Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu melihat ketulusan hati ini. Ketulusan hati ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sharing saya di malam hari ini, kesaksian saya dan hati saya mengucap syukur Bapak Yahweh, Engkau percayakan firman taburan ini bisa saya bagikan sama Bapak Ibu di hari-hari ini. Mari kita sama-sama saling menguatkan, kita sama-sama saling berdoa menjaga api itu tetap menyala. Dalam pergaulan kita, carilah pergaulan yang baik, pergaulan yang bisa mendukung kita, terutama anak-anak muda. Pergaulan di luar itu sangat jahat. Kalian harus punya hikmat dan kepekaan untuk mencari teman-teman yang bisa mendorong kamu lebih dekat sama Bapak Yahweh. Karena pergaulan yang jelek itu hanya merusak karakter kita, merusak kehidupan kita. Luar biasa. Bapak Ibu diberkati. Amin. Saya juga saya sendiri Sangat diberkati. haleluya. Saya juga agak sedikit terbawa sama api Roh Kudus. Satu lagi, bagaimana cara kita membangkitkan, menyalakan api itu setiap pagi? Bawa bahan-bahan kayunya. Kalau di firman Tuhan itu ada kayu, ada api. Ya, kayu itu adalah satu tenaga kita. Kalau di firman Tuhan tertulis menyalakan api dengan pasak dengan kayu-kayu bakar, kemudian nyalakan api. Tetapi pagi-pagi bawa tenaga kita, ngantuk dah Yesus, Roh Kudus. Saya tuh kadang begini, kadang kalau capek sekali, apalagi kalau lagi bikin donat jam 12, jam setengah 12 baru saya tidur. Bapak Yahweh, saya mau bangun ya, jam 4 deh saya mau menyembah. Jam beker saya belum bunyi, saya sudah dikasih bangun. Jam beker belum bunyi loh, tak lihat jam ini loh, masih jam segini saya sudah dibangunkan. Terpaksa saya tidak bisa tidur lagi. Di usianya saya ini juga gak mudah sekali untuk segera mau tertidur, saudara. Jadi butuh waktu lagi untuk bisa dapat tertidur. Ya udah, saya kadang mengganggu suami, kadang saya bikin dulu kegiatan yang kira-kira untuk saya bisa duduk dan waktunya saya untuk datang menyembah. Karena kalau di rumah saya kan dekat masjid ya. Jadi saya pikir sebelum itu berbunyi atau sesudah itu berbunyi baru saya angkat pujian. Jadi bawalah kayu kita, tenaga kita setiap pagi. Amin. Bawa harta kita.
Ya. Bawa harta kita agar api itu tetap menyala sebagai persembahan kita dengan cara Pak Yadi menumpangkan Pak Yoyo. Ya, itu adalah harta kita, itu adalah effort kita untuk api itu tetap menyala. Korban keuangan, korban harta, korban tenaga, korban waktu itu, ya Bapak Ibu. Jadi saya bagikan ini, kita saling menopang, saling menguatkan. Tuhan hanya hari-hari ini Tuhan hanya minta kita punya hati yang tulus untuk menyenangkan hati Dia. Tetap konsisten, tetap fokus pada Bapak Yahweh. Jangan fokus pada keadaan kita, fokus saja sama Bapa. Dia yang akan memulihkan kita. Jadi kita tidak perlu takut. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kita baca sama-sama surat sambil menutup. Kita baca sama-sama ini ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jagalah terus api Roh Kudus terus menyala dalam hidup kita. Saat api itu terus menyala, maka kita dapat jadi alatnya untuk membawa jiwa-jiwa yang belum bertobat menjadi milik Yesua Masya. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Haleluya, terima kasih Bapak Yahweh. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami kawanan kecil di tempat ini. Betapa Bapak Yahweh mengasihi kami. Betapa Bapak Yahweh memprioritaskan kami Tuhan. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi akhir zaman yang kuat oleh api-Mu Tuhan. Yang selalu menyala dalam